Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Mbak Aul, Mbak Cynthia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini, saya izin untuk screen share ya. Sudah terlihat ya? Nah, pembelajaran kali ini kita mulai dari gambar ini ya, anak-anak ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Otot. Nah, benar, gambar Lagi otot. Ini nge-gym. sedang melakukan kegiatan apa ya, anak-anak? Nge-gym, Olahraga, Pak. Nah, olahraga. benar, olahraga. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua orang yang berolahraga. Nah, mereka itu berolahraga pasti kan bergerak. Nah, bergeraknya itu menggunakan otot. Nah, di sini ada orang yang menggerakkan tangannya dan di sini ada yang jogging atau melakukan lari-lari di gym. Nah, ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membentuk sistem gerak aktif yaitu otot. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak. Namun untuk hari ini kita akan khusus membahas mengenai otot. Nah, sebelum memasuki materi, apakah ada yang tahu tentang otot itu apa? Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Terus otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Ya, benar sekali Mbak Intan. Walaupun suaranya kurang terdengar jelas, tapi pengertian otot itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Intan itu benar. Otot itu merupakan alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Nah, otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Nah, ini contohnya tulang pada lengan ataupun pada tangan atau pada punggung itu dilapisi oleh otot. Nah, kemudian itu otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut, kemudian relaksasi atau mengendur. Jadi nggak cuman mengerut doang ya. Kalau misalnya mengerut terus, nanti akan menyebabkan kram atau kesemutan. Nah, pada saat berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Namun sebaliknya, jika berelaksasi, maka otot akan memanjang. Nah, kemudian fungsi dari otot itu apa sih? Fungsinya itu untuk menjaga stabilitas tubuh, kemudian membentuk postur tubuh pada manusia, Pak. Jadi, fungsi otot itu bukan cuman itu aja ya, tapi fungsi otot itu juga berfungsi sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, untuk menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme tubuh, seperti berolahraga, kemudian membantu menstabilkan sendi-sendi dalam tubuh. Kalau tidak ada otot, nanti sendi-sendinya itu akan kacau dan tidak stabil. Kemudian berperan dalam menjaga stabilitas tubuh dan membentuk postur tubuh manusia seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Cynthia. Nah, kemudian berdasarkan jenisnya, otot itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Otot luri, jantung, otot polos, dan otot lurik. Ya, jadi, otot itu berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah otot lurik, kemudian otot polos, dan juga otot jantung. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Ini termasuk otot apa? Otot luri. Benar sekali. Bisa dilihat dari gambarnya tadi bahwa ini merupakan otot lurik ya. Otot lurik itu disebut dengan otot rangka yang letaknya itu menempel pada rangka tubuh dan digunakan sebagai alat pergerakan. Otot lurik ini merupakan otot volunteer atau otot yang bergerak ketika kita sadar. Maksudnya kita bisa menggerakkan otot lurik ini secara sadar atau dengan sengaja. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama itu memiliki inti sel yang banyak. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, bahwa yang hitam-hitam ini merupakan inti selnya. Kemudian bentuknya silindris, panjang dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Kemudian terdapat di otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Ini seperti contohnya di sini anak-anak, ini adalah otot lurik yang berada di lengan atas. Kemudian termasuk otot volunteer.
yang harus bekerja dengan kesadaran. Kemudian mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Seperti kalian itu pas olahraga ya. Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya ya. Nah, bisa dilihat di sini, ada yang tahu ini termasuk jenis otot apa? Polos. Ya, benar sekali Mbak Uun, ini adalah otot polos. Otot polos itu memiliki inti sel yang ada di tengah. Jadi, otot polos ini berbentuk gelendong. Gelendong itu bentuknya seperti ini, anak-anak. Ini, seperti mengerucut di pinggir-pinggirnya. Kemudian, termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otot otonom itu apa sih? Otot otonom itu kebalikannya dari otot volunteer, yaitu dapat bekerja secara tidak sadar. Kemudian biasanya melapisi organ-organ dalam tubuh, seperti misalnya dinding usus, kemudian pembuluh darah, kemudian sampai dinding rahim wanita. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yaitu memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah sel. Jadi satu sel hanya punya satu inti sel. Kemudian bentuknya seperti gelendong, dengan kedua ujungnya meruncing, kemudian bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Kemudian terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus. Kemudian termasuk otot involunteer atau otonom, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan kemudian tidak mempunyai garis melintang. Kemudian gambar selanjutnya, ada yang tahu ini gambar jenis otot apa? Jantung, Pak. Benar sekali Mbak Riananda, ini merupakan contoh dari otot jantung. Nah, otot jantung ini seringkali disebut dengan otot istimewa. Kenapa? Karena otot jantung ini terus bekerja meskipun kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, namun si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu inti sel banyak dan terletak di tengah. Kemudian bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bersabang dan saling menyatu. Kemudian hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran atau involunteer atau otonom. Kemudian kontraksinya kuat dan berirama, kemudian mempunyai garis melintang. Untuk selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, otot dibagi menjadi dua. Apa saja? Otot sinergis dan otot antagonis. Nah, otot sinergis ini merupakan otot yang bekerja sama secara searah. Jadi otot-otot ini berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Saat satu otot berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Salah satu otot relaksasi dan otot lainnya juga ikut berelaksasi. Bahwa kalau misalnya tangannya itu berelaksasi, otot di tangan berelaksasi, maka otot-otot yang lainnya seperti otot dada dan otot bagian perut itu juga ikut berelaksasi. Kemudian kita lanjut ke otot antagonis. Antagonis ini berkebalikan dengan otot sinergis ya anak-anak. Jadi otot antagonis ini adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, maka otot yang lain itu akan mengalami relaksasi. Contohnya itu pada otot bicep dan otot tricep. Jadi misal kalau otot bicepnya itu berkontraksi, maka otot tricepnya itu akan mengalami relaksasi. Nah, kelainan pada sistem gerak otot. Jadi, otot itu memiliki banyak kelainan yang bisa membuat kerugian bagi manusia. Yang pertama itu adalah atrofi, itu mengecilnya ukuran otot karena otot tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, hipertrofi. Hipertrofi adalah ukuran otot yang bertambah yang berlebihan karena aktivitas otot yang kuat. Kemudian tetanus. Tetanus adalah penyakit infeksi oleh bakteri Clostridium tetani yang membuat otot kejang. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping. Ini merupakan akibat dari tertusuk paku yang berkarat sehingga menyebabkan tetanus. Bisa dilihat di sini membengkak dan juga bernanah. Gitu. Kemudian kaku leher atau stiff adalah otot leher yang meradang dan terjadi karena gerak hentakan. Kemudian kram. Kram itu merupakan otot kejang yang terjadi karena aktivitas otot yang terus-menerus. Nah, mungkin cukup sekian dari materi yang Bapak bisa sampaikan. Sekarang
ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari? Mungkin Mbak Zunika, silakan. Otot itu alat gerak aktif yang menempel pada tulang, kemudian fungsinya itu menjaga stabilitas tubuh. Berdasarkan jenisnya itu, otot dibagi menjadi 3, yaitu otot lurik, otot pos, dan otot jantung. Ya. Kemudian cara kerja otot itu menjadi ada 2, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Ya, terima kasih untuk Mbak Zunika atas kesimpulan yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kuis ya, akan mengerjakan kuis. Kalian nanti akan mengerjakan kuis yang akan Bapak share di chat Google Meet. Silakan waktu 10 menit bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Mungkin waktunya sudah cukup. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Sudah, Kak. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk besok belajar mengenai materi sistem sirkulasi pada manusia ya. Jangan lupa untuk dipelajari dan nanti saya mohon untuk materi yang sudah saya sampaikan nanti diresum dan nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.